Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita terapkan di hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, ya Pak, Bapak Ustadz Muhammad Siddiq, yang senantiasa mengayomi dan membimbing kita. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Mushola se-Kecamatan Sungkal dan Putaling Baru, senior saya Bapak Ustadz Muhammad Hendro. Beliau ada Muhammadnya, Bu, saya nggak ada. Jadi nanti di surga yang dipanggil beliau, saya belakangan. Karena kan katanya begitu, yang ada nama Muhammadnya duluan. Saya sama Pak Siddiq berarti nggak ketemu karena Pak Siddiq ada Muhammadnya juga. Saya sama Pak Sugeng itu belakangan, Pak, karena nggak pakai Muhammad, jadi belakangan, antri baru masuk nanti. Ya nggak apa-apa lah, yang penting sama-sama masuk. Kita masuk ke mana? Urusan nanti, yang penting masuk. Kemudian yang terhormat, sama-sama kita banggakan Bapak Sugeng Suheri selaku Kepala Desa Semenciring, Kecamatan Sungkal, yang telah berjuang selama ini lebih kurang 2 periode bersama kita. Jalan yang rusak, kemarin saya datang tuh waktu pengajian subuh, sekarang udah aspal. Saya tadi hampir keterusan, Pak, karena jalannya bagus. Alhamdulillah udah aspal, Ibu, ya. Mudah-mudahan nih beserta Ibu yang hadir, kita doakan beliau sehat-sehat. Mudah-mudahan kalau diamanahkan oleh masyarakat Semenciring, ini dapat kembali lagi menjadi kepala desa di desa kita ini. Amin. Kemudian juga yang terhormat baru datang Pak Ustadz Samsir, nggak salah saya, Pak, ya. Mungkin ini saya baru ketemu karena saya baru lihat di handphonenya saja. Pak Ustadz Samsir ini juga beliau senior saya, yang alhamdulillah juga banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada kita. Kemudian yang saya banggakan, lupa saya, ini adik-adik saya, remaja dan remaji Masjid Nurul Huda, dari mulai protokol sampai ketua panitia. Malam hari ini saya terus terang, saya kagum, Pak. Ketua panitianya kasih kata sambutan, nggak apa istilahnya itu, nggak demam panggung, tapi bagus. Terkadang bukan enak loh ngomong di depan ini. Kalau yang nggak biasa, Pak, pernah kepada dusun cuma 2 menit. Yang terhormat Pak Ustadz, Pak Camat, Pak Kades, mohon maaf atas penyambutan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir yang milih ini siapa? Tapi memang begitu, Pak, demam panggung. Tapi di anak-anak remaja kita luar biasa. Mungkin juga luar biasa perjuangan Ustadz Samsul dan Pak Hendro juga ini untuk membina dengan forum komunikasi masjid dan mushola. Kemudian juga sama-sama kita banggakan rekan-rekan YouTubers kita. Ini YouTubers syariah ini sebenarnya. Kenapa saya bilang YouTubers syariah? Karena alhamdulillah kalau Menciring ini ada yang namanya Menciring Syariah. Ada lagi apa namanya, Pak? Ya? FKSMI. Iya, FKSMI, ya kan? Ada lagi yang namanya itu Pondok Mengaji kalau saya nggak salah. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak yang model begini.
khususnya Desa Semencir, Kecamatan Sungkal dan Kota Limbang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, saya malam hari ini nggak pala dalam-dalam kali lah, karena memang nggak dalam juga, karena udah ada seniornya Ustaz Samsul atau Ustaz Hendro Ahmad tuh, biar mereka yang dalam-dalam dah. Nah Ustaz Sidik saya nakal-nakal aja. Malam ini adalah putaran yang keempat kita memperingati Isra dan Mi'raj. Betul Bu? Betul Bu? Bu? Gak semangat ibunya Pak. Bu? Iya. Ini putaran yang keempat kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ini kan tiap tahun kita peringati Isra dan Mi'raj ini. Ayatnya dari tahun ke tahun memang tidak berubah, memang itu tadi. Kalau kita lihat qori kita tadi membaca, itu di awal ayat Allah gunakan kalimat Maha Suci. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bayangkan saja 6.666 ayat Quran itu, di awal ayat yang pertama dari surah Bani Israil itu Allah awali dengan kalimat Maha Suci. Artinya waktu memperjalankan Rasulullah mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem, jaraknya jauh, ditembus oleh Nabi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dinaikkan oleh Allah bersama malaikat Jibril ke langit pertama, langit kedua sampai kepada langit yang ketujuh. Sampai pada langit yang ketujuh belum berhenti di situ. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, tugasmu selesai sampai di sini. Dari sini ke atas, anta wa rabbuka, engkau dengan Tuhanmu. Dari langit yang ketujuh, Nabi Muhammad berangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Musnawah, bahkan sampai ke atas aras, bertemu dengan Allah. Dapat perintah sholat, turun lagi sebelum subuh. Nabi Muhammad sudah sampai ke Masjidil Haram. Kalau ditanya akal, nggak mungkin. Kalau ditanya logika kita, mustahil. Kalau ditanya kebiasaan kita, sudah barang tentu nggak diterima oleh siapapun. Tapi kan kalau kita lihat tuh, di awal ayat tadi Allah gunakan kalimat Maha Suci. Artinya apa? Bebas campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia waktu Allah memperjalankan kekasihnya untuk bertemu dengannya. Nah, jadi oleh karena itu pelajaran yang pertama kita dapatkan dari Isra dan Mi'raj itu apa? Yang pertama sekali, kita ini jangan jauh dari Allah. Itu satu tuh, jangan jauh dari Allah. Kenapa saya bilang jangan jauh dari Allah? Ini kan sekarang ini Pak, kadang ada model kebijakan-kebijakan kita ini buat ribut. Ada terkadang kebijakan yang buat ribut. Kalau Pak Kades, aku yakin kebijakannya nggak buat ribut Pak, buat tentrem. Ada terkadang model kebijakan buat ribut. Ini kita nih rakyat udah capek betul Pak. Kalau kita rujuk dari sejarah, 350 tahun Belanda menjajah kita, mati-matian dijajah oleh Belanda. Kemudian habis Belanda masuk Jepang 3,5 tahun dengan kejamnya Romusa bagaimana menindas rakyat ini, habis. Kemudian habis Romusa itu masuk lagi komunis yang merongrong bagaimana persatuan dan kesatuan anak bangsa. Habis itu datang habis tadi yang namanya komunis, masuklah Orde Baru, kita juga masih susahnya cukup luar biasa. Habis itu masuk demokrasi hari ini masih susah juga. Di demokrasi luar biasa betul ujian yang Allah timpakan kepada kita. Baru-baru ini coba lihat tuh yang namanya corona, 2,5 tahun. Bagaimana corona menghabisi kita. Jangankan pejabat tinggi, jangankan pengusaha, selama corona Ustaz pun jadi korban juga. Bener? Job sun. Tanya Ustaz Hendro lah, Ustaz Samsul tuh panggilan kurang Pak. Kenapa? Corona. Belum lagi habis corona 2,5 tahun masuk lagi varian Delta. Masya Allah, Delta sudah mulai habis, masuk lagi mamanya corona. Ya kan, Omikron. Masya Allah, udah Omikron gunjang ganjing dengan Omikron, minyak makan susah. Jujur, ya Pak Kades, kan minyak makan susah.
Habis minyak makan susah, tahu tempe mahal. Pedagang tahu di kota Binjai itu menjerit Pak. Kenapa? Tahu mahal, kedelai mahal. Habis tahu tempe lagi mahal, masuk lagi daging sapi mahal. Tukang bakso pening. Begitu tukang bakso pening membulat-bulatkan baksonya, muncul lagi kebijakan toa masjid jadi masalah. La ilaha illallah, gak habis Pak. Saya mohon maaf, ini toa kita bagus sekali. Jujur Pak Ustaz, kalau azan toanya bagus, yang azan bagus, aku yakin Pak, terkadang pun yang datang itu juga. Itulah lah, jujur lah. Kadang Pak Paimin, Sule, ya sana lagi yang itu juga yang datang. Toanya bagus. Macam mana kalau toanya nggak bagus? Azan dikecilkan suaranya, padam terus. Naik urat leher waktu, nggak ada juga yang datang. Tapi kalau diumumkan sampai BKM-nya, datang rame-rame. Ada minyak makan dan beras 10 kilo penuh. Nah ini, makanya dengan Isra Mi'raj itu kita diajarkan kita perlu Allah. Orang yang perlu Allah itu kalau mengambil satu kebijakan tidak membuat ribut. Nah kalau udah kebijakan buat ribut, apalagi Pak? Ini masalah agama ini sensitif ini Ustaz ya. Masalah agama ini sensitif Ributlah di Sumatera Utara, ributlah Sumatera Barat, di mana-mana ribut. Karena betul kata Nabi itu, apa kata Nabi? Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya umat itu tatkala dia mampu menjaga lidahnya. Ini lidah yang tak bertulang. Betul nggak? Dia nggak usah ngomong, lewat orang begini kan ya. Begaduh. Nggak usah ngomong. Apalagi dia muda yang satu janda, dikeluarkan dari lidah yang jadi. Nggak usah ngomong Pak. Sehingga pantas saja al-lisan dalam pepatah Arab itu al-lisan shagirul jirmi wa azamul jurmi. Lidah itu walaupun bentuknya kecil, tapi yang dihasilkannya cukup luar biasa. Salah ngomong aja bapak kita tuh geger satu negeri. Nah makanya kebijakan itu dituntut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi tidak bijak-bijak, begitu dalam perjalanan ditawarkan susu, ditawarkan madu, ditawarkan itu, tapi Nabi bijak bertanya kepada gurunya malaikat Jibril. Makanya sehebat apapun pangkat dan jabatan kita, jangan lupa bertanya kepada yang lebih tua. Ini dipraktekkan sama Pak Sugeng nih. Kepala desa itu pejabat loh, jangankan kepala desa. Kepling, Kadus itu pejabat, betul nggak? Kepala dusun itu pejabat. Orang tempat kami sana aja kalau mau jadi kepling, luar biasa pertarungannya Pak, macam memilih wali kota. Ini benar Pak Ustaz, saya ngomong apa adanya. Benar ya, apalagi live nih, saya yakin dan percaya. Nah artinya bagaimana? Kepala dusun itu pejabat. Yang namanya pejabat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Satu kebijakan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan enak Bu, bukan enak. Jadi Ustaz aja nggak enak. Ada yang bilang enak, ada yang Ustaz dapat amplop terus dimintai pertanggungjawaban. Tuh amplop dibuka tengah jalan enggak? Karena ada Ustaz Samsir nih. Itu amplop buka tengah jalan enggak? Langsung sama istri kan, itu dipertanyakan besok. Makanya berat, nggak ada yang enak yang tadi. Yang paling enak ya YouTubers lah. Saya yakin paling enak tinggal rekam aja banyak follower zahir. Tapi aku yakin kalau YouTuber syariah ini luar biasa. Kalau ada rezekinya, dia akan kembalikan juga kepada umat. Saya yakin dan percaya. Nah ini kalau kita paham. Lah artinya bagaimana? Ini Isra dan Mi'raj, kita dituntut untuk bijaksana. Lah kalau udah kita bijaksana, sudah barang tentu tuh yang diambil Nabi sampai ke atas aras, ketemu dengan Allah bisa kita praktekkan. Tapi kalau nggak bijaksana, omong kosong ini Ustaz. Yang kita diambil Nabi Bu dari 50 rakaat, kan gitu tau. Ustaz sering ceramah tuh 50 waktu. Kira-kira kalau sholat kita 50 waktu bengek nggak Pak? Iya bengek. Tapi 50 waktu turun. Akhirnya jadi 5 waktu. Lah kalau 5 waktu berarti kan azannya cuma 5 kali Pak. Azan ada rupanya sampai 10 menit kan
suaranya bagus walaupun kulitnya hitam, tapi suaranya melengking dapat apa? Menimbulkan daya tarik orang untuk beribadah. Bagaimana kalau yang namanya suaranya dia udah tua, kalau masih ada yang muda, yang tua mundur dulu lah. Azan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Azan Allah tuh. Umur 85, pinggang udah nggak bisa lurus, sesak napas udah mulai tuh, gigi udah mulai habis di depan. Itu kalau udah gigi habis di depan, kalau dia baca ayatnya Ustaz ya, itu agak lari sebutannya itu. Azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau model gitu baru Pak. Kalau ada gitu 10 masjid, kacau Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling ngeri di hari ala sholat, orang hari ala sholat di hari ala sholat. Kalau model kayak gitu. Nah ini artinya bagaimana? 5 waktu bukannya beriringan, tapi apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan saya itu waktu di asar, tetangga saya itu orang Tionghoa. Dia bilang di bawah, ya Cik, saya senang kali dengan suara azan ini. Kenapa Cik? Saya kan jualan kue tiaw. Saya itu harus bangun pukul 4:30. Kalau di tempat kami sana azannya 2 kali. Oh Ustaz, 2 kali. Satu azan pertama, satu azan kedua. Aku senang kali karena waktu azan pertama itu aku nggak kesiangan bangun. Alarmku ya bapak itu yang azan. Bayangkan Pak, saya kadang sedih tuh lewat kebijakan kadang yang agak buat keributan seperti itu. Tapi kalau pernah kesiangan bapak itu nggak azan, kesiangan aja itu jual kue tiaw. Orang alarmnya nggak bunyi. Nah makanya kita tuh bagaimana? Ayo, kalau udah kita ingin menjadi orang yang bijaksana dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, itu yang 5 waktu kita perbaiki. Nggak usah ceritalah kalau 5 waktunya nggak diperbaiki, jangan ceritalah dia akan memperbaiki yang lainnya. Ayo yang 5 waktu ini. Ini Nurul Hudari besar kali masjidnya, cantik. Ayo kita makmurkan, ayo kita sejahterakan. Karena sekarang ini luar biasa musibah silih berganti datang kepada kita. Banjir gak putus-putus, longsorlah, gempa bumi lah, segala malam goncanglah, lain lagi yang namanya wabah silih berganti. Nah artinya bagaimana? Begitu siap Nurul Huda ini, kita hadirkan Masjid Nurul Huda ini, kita harus mampu menjadi masyarakat masjid. Bagaimana masyarakat masjid itu rupanya Pak Ustaz? Begitu kita masuk ke masjid, gak ada pejabat, gak ada orang alim, gak ada orang kaya, posisi kita semuanya sama. Nah itu saf itu begitu. Pak dia tukang becak Pak, tapi dia duluan datang saf depan. Pak dia tukang becak Pak, dia duluan datang saf depan, tapi tidak begitu paham tentang agama, jangan di belakang, pinggir. Kenapa? Karena yang di belakang imam itu nantilah yang menggantikan imam kalau imamnya berhalangan. Nih praktek di masjid kita nih ada pintunya. Kalau imamnya berhalangan langsung cabut keluar. Ada satu masjid Ustaz nggak punya pintu, imamnya batal wudhunya, yang nggak bisa keluar, terduduk di sudut. Yang cuma mau keluar pintu nggak ada, nggak mungkin dari pelapon. Kalau dari pelapon maling. Nah ini. Lah artinya bagaimana? Kita harus mampu menjadi masyarakat masjid. Begitu kita baca Allah maftah li abwaab rahmatika, kita di hadapan Allah semuanya sama. Saya terharu betul tuh forum komunikasi masjid dan mushola disatukan, punya visi dan misi yang sama, punya rasa kebersamaan, punya rasa kekeluargaan. Karena juga Nabi pertama hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang dibangun oleh Nabi adalah masjid. Tanya kalau anak-anak remaja kita meramaikan masjid biar aja Bu. Ustaz banyak kali acara anak-anak remaja tuh pakai pop song lah segala macam. Aku nggak pernah marah. Silakan. Orang dia pop songnya nggak dalam masjid kok, tapi di luar masjid dia nyanyi ya silakan saja. Kan positif kan? Daripada kayak Craig yang udah tangkap 20 tahun penjara itu interaksi itu kan udah proses tuh. Yang katanya mengaku orang kaya 13 miliar murah kali. Wow. 13 miliar kalau dibeli ikan aqua, disiramkan di Semencirin, banjir. Nah intinya bagaimana? Kalau anak-anak remaja kita yang namanya berbuat, dukung dia. Ayo makmurkan masjid. Karena ini masa depan masjid muda di tangan siapa? Di tangan generasi muda. Kalau nggak ada besok Ustaz Sidik,
mohon maaf nih, ada yang mereng gini, ada yang mereng gini, ada yang nggak bisa lagi kakinya udah begitu, itu mana lagi? Ada yang bungkuk aja 70 tahun ke atas, masuk masjid maghrib, keluar isya, wajarlah. Kenapa? Umur 70. Karena kalau kita tanya Nabi, serem. Akmuru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu nanti kata Nabi paling panjang antara 60 sampai 70 tahun. Loh Ustaz, aku malah udah 59 tahun 11 bulan, berarti bulan 3. Loh aku udah 60 Pak, yang pulang mau Isra Mi'raj. Aku udah 70 Pak, udah dekat tuh. Kata Wawa yang sana, aku udah 72, selamat Pak, nggak dicabut. Hidup aja orang yang meninggal seperti ini. Bukan dia nggak dicabut, wa aqallu man yujabiz zalim, dan sangat sedikit yang dilebihkan oleh Allah umur umat Muhammad tuh kata Nabi daripada 70 tahun. Boleh dicek Ustaz, mohon maaf nih Pak Kades, cek di desa kita yang di atas 70 tahun masih bisa didata Pak. Umurnya langka itu Pak Ustaz. Saya malam ini masih 34 tahun Ustaz. 34 tahun saya kelahiran 1980, 34 tahun. Makanya Ustaz Hendro senior saya. Nah artinya bagaimana rupanya Pak Ustaz ini? Ayo anak-anak remaja kita bantu dan kita dukung dia. Kalau kegiatan positif kita bantu, kita dukung. Bila perlu kok, kalau ada TFKSMM ini yang kita berputar setiap bulan itu setiap subuh, anak kita yang remaja ikut sana, pergi sana, dengar pengajian. Itu cukup luar biasa. Kenapa begitu Ustaz? Tantangan anak-anak kita nanti 20, 30, 40 tahun ke depan itu bukan macam kita Pak. Tantangan mereka lebih besar. Tantangannya cukup luar biasa. Contoh, saya kasih contoh. Kita kenal handphone layar sentuh tahun berapa sih? Barunya kita kenal itu Pak. Coba tuh, nih umur desa udah kenal ya layar sentuh Pak. Kalau dulu rindu sama anak di perantauan, anak merantau Pak, jauh Pak, belum pulang-pulang rindu kali Pak. Cuma dengar suara. Dulu, sekarang bukan suara lagi, langsung melihat gambar. Kita tahu dia sedang ngapain. Sekarang 30 tahun lagi kemungkinan begitu telepon orang yang keluar. Tapi gambar hologramnya keluar dia kan. Jadi kalau nggak dibentengkan dengan agama, nggak dipoles dengan ilmu agama, saya khawatir nanti begitu dia pergi nggak bisa pulang. Tapi kalau udah punya ilmu agama, kompasnya hidup, mau kemana pun dia pergi, dia pasti dia akan pulang. Artinya apa? Mau kemana pun dia, mau jadi apapun dia, kalau udah punya ilmu agama, satu saat dia akan putar balik 180 derajat, dia pasti akan rukuk sujud di hadapan Tuhan. Nih ilmu agama nih. Makanya pernah saya sampaikan kemarin itu di desa ini Pak, desa Bantar Setia, saya sampaikan juga tuh sama Pak Wali Kota juga, Bupati pernah saya sampaikan. Ini kan marhaban ini kan termasuk budaya, tapi tradisi yang baik. Jujur aku tanya ibu-ibu, siapa yang sering marhaban? Jujur kok, ini ada Pak Kades nih, jujur nih, supaya cair, jujur. Kita harus kasih cair, susah. Ibu sering marhaban kan? Nah ini marhaban ini Pak, ini bentar lagi kalau nggak ada generasi penerusnya, punah ini bos. Punah ini tanpa kita sadari. Bukan tanggung Pak, hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah disambut pakai apa? Marhaban oleh golongan-golongan Ansor. Golongan Muhajirin bersama Nabi disambut oleh golongan Ansor dengan rebahan apa? Marhaban. Karena marhaban itu kan memuji Rasulullah. Nah kalau kita pesta, undang orang marhaban, berapa banyak keberkahan yang datang di situ. Tapi terkadang kita layak sekali sama orang marhaban ini. Berapa banyak orang marhaban dari dulu sampai sekarang cuma 2,5-300. Mohon maaf, setengah hari lah wawah itu di situ. Bapak saya di kampung itu ketua marhaban. 10 anggotanya Bu, tinggal 4 sekarang Pak Ustadz. Kenapa? Yang 6 udah meninggal. Saya tengok wawah itu kalau gendong di gendang, merek-merek bidangnya gitu. Sedih terima kasih marhaban ini Pak. Setengah hari dia mendatangkan keberkahan di tempat acara walimatul urus kita ini. Dia puji Nabi, dia agungkan Rasulullah, dia pakai rebana. Coba lihat tuh. Tapi kadang-kadang mohon maaf, dari 300 honornya masih ditawar lagi 2,5 iswa. La ilaha illallah. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau 300 mereka 10 orang, berarti 1 orang 30.000. Nyumpah
bayangkan saja. Udah, cukup sampai situ. Belum. Dia mukul gendang lagi. Coba lihat. Makanya terkadang mukulnya macam mukul nggak mukul gini aja kan. Orang 30.000-nya. Yang paling sering tahu, yang pakai kerincing itu yang ser. Coba tengok kukunya. Kadang mati tuh. Kenapa begini aja? Nah ini kalau kita paham. Lah artinya bagaimana? Ini kan tradisi yang baik. Karena Indonesia ini nggak kurang dengan tradisi. Kita kayak saya bilang tadi, orang Jawa, orang Melayu, orang Aceh, orang Mandailing, orang Batak tetap punya tradisi. Lah kalau tradisi itu baik kan tidak salah. Apa hal dengan tradisi yang salah? Pak, saya pakai sarung Pak, monggo. Itu tradisi Pak. Nggak pernah kita tengok orang Arab pakai sarung. Berarti sarung bagus. Saya sama Bang Jol pakai baju Cina malam di baju koko. Berarti baju Cina itu. Tapi bagus karena dia menutup aurat. Yang betul-betul nasionalis kan apa? Pak Ustadz Endro sama Pak ini, Pak Kades, Bante, Pak Ustadz Samsel dia pakai baju Cina, baju koko. Ini tradisi. Namanya kalau tradisi yang baik kan tidak salah tak? Marhaban tradisi tapi baik teruskan aja, nggak ada masalah. Nah kalau undang keyboard sekarang nggak pakai biduan tuh keyboardnya, cuman kita nyanyi sendiri pakai monitor. Mana ada yang 300, paling murah 800, kadang 1 juta. Marhaban. Kalau yang tepung tawarnya banyak, bawah itu naik orang. Udah nggak ada lagu lagi yang rincis lah, kadang la udahlah, yang penting lagu lah, yang penting tepung tawar diiringi. Bayangkan saja. Iya kalau ada uangnya beli jahe, kalau nggak bonbon hack. Kadang kayak katanya lalu dah ya Allah. Nah ini kalau kita pahami. Jadi Pak Kades insyaallah kalau ada grup marhaban di tempat kita nih Pak, boleh juga digelontorkan sedikit dana itu, diberikan bantuan kepada grup marhaban itu. Nah ini digelontorkan sedikit itu supaya senang yang marhaban ini. Jadi adik-adikku yang remaja-remaja kan juga latihan juga. Kenapa rupanya ini perlu Pak? Ini tradisi kita Pak. Mempertahankan bagaimana mengagungkan Rasulullah. Rawi dihafal, rawi dibaca, bayangkan saja. Habis marhaban apa? Doa lagi. Kadang mohon maaf Bu, mohon maaf saya, bukan saya apa, ini cuma menyampaikan apa adanya. Itu bedak wawah tuh Bu. Dibuat keringat sampai kayak jalan air di dalam. Rupanya ada satu wawah tuh Pak, lupa dia beli celak-celaknya habis. Cucunya kan sekolah TK Islam, ada krayon. Nah, dipakainya krayon. Rupanya kena keringat, luntur krayon tadi. Hitam sebelah mata. Pulang ke rumah lakinya bilang mayat, begitu dibuka pintu, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Nah artinya bagaimana kalau kita pahami ini? Ayo ini syiar-syiar yang begini harus dimarahkan ya Pak. Harus dihidupkan ya syiar-syiar yang seperti ini. Kalau kalimat-kalimat thayyibah dilantunkan, tenang batin kita, betul nggak? Belum pernah sejarahnya Pak orang sakit gigi, kalau yang macam tadi ngaji suaranya cantik dia ngaji kita mencak-mencak, enggak pernah. Dia penggemar lagu almarhum Yunus, penggemar berat tuh. Tapi begitu sakit gigi nyanyi dalam dangdut itu piring melayang. Tapi kalau Quran itu belum pernah sejarahnya. Kenapa? Karena memang menenangkan hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Artinya apa? Quran diturunkan kata Allah sebagai obat dan rahmat, termasuklah kalimat azan, kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang dapat menenteramkan dan menenangkan hati kita. Gempa bumi, apa yang dilakukan pertama? Azan. Longsor, ngapain? Azan. Banjir bandang melanda, apa yang dilakukan? Azan, mohon pertolongan kepada Allah. Nah itu kalau udah kepepet baru Allahu Akbar. Kalau nggak kepepet, udah kecil, la ilaha illallah. Nah ini kalau bisa Pak PKM limitnya mantap Pak. Kalau azan bila perlu kan begitu. Ada menara di atas menara supaya apa? Syiar. Karena azan itu kata para ulama itu bagaimana dapat mengusir setan dulu. Diusir dia itu tinggi dia Pak dengan kalimat azan. Kenapa? Bayi berlahir dia apa ya? Azan. Bisikan azan kan kayak kita bilang bayi berlahir. Aredang kan enggak kan? Tapi begitu bayi berlahir azan kan dia. Nah saya rasa itu hanya kekeliruan saja lah. Mudah-mudahan itu kebijakan yang model-model keliru begitu dapat membuat rusuh itu. Kita berdoa sama-sama. Bapak kita tuh sehat-sehat selalu, masyarakat juga sehat-sehat, jangan berpecah belah kita. Kalau bisa bersama-sama dan kita bersatu mau Ramadan ini. Jangan lagi berpecah belah kita Bu. Mau Ramadan ini. Udah tinggal berapa? 30
34 hari lagi ya sudah. Malam ini malam ke-29 28 Rajab kan? Udah tinggal lebih kurang berapa? 30 sekian hari lagi kan? Ayolah sama-sama yuk kita menyongsong Ramadan. Kalaupun berbeda silakan, tapi berpecah belah jangan. Yang namanya kita ini gak akan bisa sama, Pak. Pasti beda. Orang sholat aja gak bisa sama, Pak. Orang sholat aja kiblatnya sama, bacaan sama, gerakan gak akan sama. Ada yang Allahu Akbar, sini angkat tangannya. Ada yang tidak ada dia Allahu Akbar, orang dalilnya ada kok, tanya Ustaz Samsul. Bahkan ada kayak cucak roh Allahu Akbar, songket Allahu Akbar, itu lain. Itu namanya kalau kata Bu Yazid soal cucak roh. Tapi dia menghadap Allah juga. Nah itu umat Muhammad juga itu, Pak. Udah, ada lagi yang kadang bagaimana? Tuh, jangan kita gaduh gara-gara orang baca bismillah sama nggak baca bismillah lah. Mungkin yang sana baca bismillah dikuatkan ya bismillahnya. Yang ini nggak kedengar bismillahnya. Tapi nggak usah ribut gara-gara bismillah saja. Aku nggak mau aku imamnya bawa itu. Kenapa? Nggak baca bismillah. Dari mana kita tahu? Mungkin nggak dikuatkan ya bismillahnya. Dan imamnya juga harus paham lah. Kalau masih udah bismillahnya kuatkan bismillahnya. Jangan bikin ribut makmum. Ya dan juga kadang imam akan mentiko bikin ribut makmum. Tuh. Ribut kak. Saudara ribut paham. Ini kadang bikin ribut makmum. Jangan ikuti aja prosedurnya. Pakai kunut masjid bapak. Pakai kunut. Kan nggak masalah kunut nggak kunutnya aja. Ustaz sudah paham tuh. Jangan bergaduh gara-gara kunut. Sedangkan dalam sholat aja beda-beda, Bu. Masih ada walaupun arahnya sama. Ada yang tayang begini. Saya dulu belajar kalau pesantren itu cuma begini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita salahkan tanya dalilnya mana? Pasti tunjukkan. Kadang ada asyhadu an la ilaha illallah. Tapi enggak ada serta itu enggak ada. Nah itu menghadap Allah Ta'ala, Pak. Masih berbeda. Lah terkadang bagaimana? Ada yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Dia bukakan tangannya. Ada yang tak membukakan tangan, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalilnya juga ada. Udahlah, yang penting dia masih mau sholat, datang ke masjid meramaikan diri masjid, Pak. Itu syiar. Nggak usah bergaduh gara-gara itu, dah. Ini kadang gara-gara nyentuhan kaki aja kok bergaduh. Rupanya kaki bawah itu cantongan, sakit. Begitu disenggol sama kawan sebelahnya digeser di bawah. Orang benar anak punya. Begitu disenggol gesernya, rumahnya dipijak di kawan dia kamu merapatkan sakit. Ya sakit Pak, ganti berat. Nah artinya bagaimana? Tengok-tengok juga. Jadi sebagian saja kan imam itu kata Nabi itu bagaimana? Bukan cuma fasihnya saja, tapi alim, mampu melihat bagaimana kondisi makmumnya di belakang. Ini tarawih nanti Pak, mampu melihat makmumnya di belakang tuh. Kalau tarawih kita berapa rakaat? 11 kan sedang, nggak aja lama kali gitu. Ini terkadang tarawih itu kan, ini kata kalau kata para Pak Ustaz, kalau tarawih itu kan kita harus ada tumaninahnya juga. Jangan kita ngajarkan yang 11 sholatnya nggak karu-karuan Pak, pakai pos melek 6. Jangan lambat kali, jangan cepat kali, kadang lambat kali pula imamnya. Allah. Yang sana gitu siapa itu ya? Masjid sana benar udah as-salatul witri asabakumullah. Yang sana benar tuh. Kita masih al-khalifatul ula. Kapan siapnya? Tapi janganlah pula cepat kali. Kita tuh ingin menghadap Allah. Kalau 11 rakaat enggak apa lamanya itu. 9 kurang udah sama doa rampung. Kita bilang jam 9 lalu udah sama doa rampung. Makanya jangan lambat kali, jangan cepat kali kalau kita tarawih. Ini terkadang disalahkan siapa? BKM. Aku besok kalau malam Selasa nggak mau sekolah untuk udah. Kenapa Bu? Imamnya kenapa? Siapa yang nyari? Itu Pak Ustadz yang nyari. Pak Ustadz juga. Serba salah BKM-nya. Nanti cari yang lambat sama, cari yang cepat sama. Akhirnya BKM-nya pintar cari yang cepat sama yang lambat. Baru kelimpungan makmumnya di belakang. Janganlah cepat kali. Ini terkadang luar biasa. Ada di TV saya tengok tarawihnya 23 rakaat sekian menit siang. 23
luar biasa. Kalau pribadi aku nggak sanggup dah ngikutin. Allah bersama Allah. Karena orang itu kalau mau buka puasa ada yang makan dulu baru taraweh, ada yang makannya pulang taraweh. Oke lah kalau yang makannya pulang taraweh aman. Kalau yang makan dulu sebelum taraweh, Allah bersama Allah. Baru yang sama Allah. Kenapa yang dimakan keluar semua? Nah ini nih, ampun besok dirapan aku nggak komentar. Aku nang main. Kita kan menghidupkan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita menghidupkan apa? Qiyamul lail dengan apa? Malam-malam Ramadan itu dengan mengharapkan Lailatul Qadar, betul kan? Kita mengharapkan Lailatul Qadar, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, kata Allah. Sesungguhnya kata Allah akan kuturunkan satu malam namanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu kata Allah lebih mulia daripada 1000 bulan. Digandengkan 1000 bulan masih kalah kemuliaan dengan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun untuk melihat bagaimana hamba-hamba Allah yang beribadah itu. Oh, bertanya, jawab jujur. Pengen nggak dapat Lailatul Qadar? Kalau bapak-bapak pasti jawabnya kepengen. Izin Pak Ustadz Samsir, guru saya, artinya bagaimana? Saya dulu Bu, perasaan saya pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Waktu saya mondok dulu, perasaan ini dengar ceritanya. Perasaan saya. Jadi pada waktu malam itu malam 27 Ramadan. Itu kan malam-malam ganjil, 10 yang terakhir. Fi ashril awakhir. Ya Ustaz ya, malam yang terakhir, malam ganjil-ganjil. Pas malam 27. Jadi malam 27 kami tadarus khatam Quran. Siap khatam Quran, saya tanya, Buya, izin saya, apa itu? Ini kan malam ganjil Buya, 10 terakhir. Iya nak. Kira-kira bisa nggak aku dapat Lailatul Qadar Buya? Jawaban Buya saya, insya Allah kalau kau bersungguh-sungguh kau akan dapat. Senanglah saya. Kayak mana caranya Buya? Kau malam ini jangan tidur sampai subuh. Mah berat kali Buya, kalau mau kerjakan. Kalau aku nggak tidur ngapain? Baca Yasin, zikir, sholat taubat. Itu aja amalkan. Siap Buya. Dari mulai jam 12 malam itu aku nggak tidur-tidur. Pas Buya mau pulang bertanya, Buya, iya nak, apalah tanda-tanda Lailatul Qadar kalau aku nanti dapat? Tandanya katanya nanti pertama pohon kayu sujud semua, air pada beku semuanya, malam yang begitu gelap gulita terang seketika. Semangat Pak, manjada wajada. Baik, jam 2, jam 1, jam 2 terus baca Yasin saya. Terus saya sholat wudhu nggak putus. Jam 2 keluar Pak, pernah mengambil wudhu lagi, ku tengok pohon kayu. Nggak ada yang sujud. Kan cerita dulu. Nggak ada yang sujud. Ku tengok air juga nggak butuh juga Ustaz. Ku tengok malam gelap juga ya. Cuman dia bilang jam 2 kan, janji kan katanya sampai menjelang subuh. Udahlah, habis itu masuk asrama balik, zikir lagi sampai jam 3 menjelang setengah 4 aku keluar Pak, masih belum ada tanda-tandanya. Udah males lah, kayaknya gak rezekiku ini, gak sembarangan dapat Pak. Udahlah, kalau begitu mau mandi dulu sebelum makan sahur. Pada waktu itu PLN padam karena angin cukup kencang. Dan juga pada waktu itu genset mesin itu nggak pada maksimal kali Pak. Udah kamar mandi kami itu masih pembangunan, mesin masih pembangunan, jadi penampungan air masih menggunakan tong bron besar itu semua Ustaz. Udahlah, saya ambil anduk saya, dan saya pakai kain sarung, pakai lampu minyak tanah itu, jalan. Angin memang kencang Pak Ustaz pada malam itu. Mati lampu tembokku, terpeleset aku jatuh pecah. Dalam hatiku bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Nyesal pula aku nggak bertidur. Aku bilang udah dong kalau hati saya Ustaz. Udahlah, adik bohongin Buya yang ini bilang. Udah jalan terus sampai menjadi gaya orang gelap mau mandi. Sampai lapas ke depan pintu kamar mandi. Udahlah mandi lah, habis itu baru makan sahur. Pegang air, pegang pas di sudut Pak.
Disitulah terkadang kita tuh perlu membersihkan hati juga. Pas di sudut itu air buku pegang memang beku. Sujud aku Pak Kades, nangis aku pada malam itu. Ya Allah, ku mandikan Bapak, sedangkan di hatiku ku mandikan itu air macam ada magnetnya, macam dia lengket ke badanku. Ku minum, memang Pak betul kata Buya itu manisnya kalah menandingi manisnya air yang ada di dunia ini. Luar biasa. Senang kali saya Pak, nggak saya elap air Lailatul Qadar itu biar kering sendiri di badan, langsung masuk asrama pakai selimut zikir lagi. Dan dapat, masya Allah. Paslah 4:30, sering sahur bangun semuanya. Aku nggak Pak, udah dapat Lailatul Qadar nggak segera makan lagi. Udah, alhamdulillah. Pas udah siap sahur, saya kan petugas azan tuh di masjid. Begitu siap sahur, pas lebih kurang 15 menit lagi mau imsak, biasanya Buya ini suka ada buah, ada makan makanan ringan lah. Dia panggil penjaga, namanya Bu Zainab. Nah, iya Buya, coba dulu nak, sediakan makan ringan pencuci mulutku. Bentar Buya, pergi Bu Zainab ke kamar mandi Pak, menjerit dia. Tolong, kenapa kata Buya? Pesantren kita udah kemasukan maling Buya. Maling apa? Nggak ada yang berharga di sini. Ada Buya, pakai senter besar. Apa ini yang rupanya nak? Aku dengar orang kamarku dekat kamar mandi nggak pernah jauh. Buya, tadi malam sebelum aku tidur Buya, aku ada masak lengkong di sudut sana Buya. Kayak bekas dibandingkan lengkongnya Buya katanya. Kucing badan Ustaz, rupanya lengkong hidup yang dibandingkan. Kirain dari kota rupanya lengkong Ustaz. Pantas lengket ya Pak Ustaz, manis rasanya rupanya lengkong. Kayaknya serius sekali Bapak Ibu. Kan judulnya dia bilang, pikir dapat Lailatul Qadar, rupanya lengkong. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan ya, jangan kayak aku Bu, mengharap, rupanya lengkong Pak. Ya memang kan beku kan lengkong kan, manis. Karena aku takut marah Buya Pak, pulang Pak pakai anu. Namanya tuh anak pesantren, mana ada beres. Udah, akhirnya pernah nggak kering, rupanya macam lengket, ya lepas santan dia. Ambil anduk pulang, nggak kering, bantal lah, rupanya ada koyaknya Pak, belengketan kapurnya sendiri. Keluar aku, kenapa kau kata Buya? Cium kamu, minta izin aku Buya, kenapa? Lengkong Buya, aku yang mandikan. Kenapa pula kau mandikan lengkongnya? Katanya, usahakan air yang Lailatul Qadar. Itulah kamu katanya. Udah, tak rezeki makan lengkong lagi deh. Semua mandikan lengkongnya katanya. Nah ini luar biasa. Rupanya aku tanya, apa makna Lailatul Qadar itu ya? Katanya kata orang-orang sufi mengatakan pohon kayu sujud semuanya. Rupanya pada malam itu orang yang rukuk dan sujud. Bukan pokok kelapa yang rukuk Pak, rukuk dan sujud. Yang mana katanya airnya beku, rupanya bukan air yang betul-betul beku. Kalau air beku sekarang cari kulkas saja. Bukan air yang begitu beku, tapi bagaimana? Kita membuka lidah kita, tidak ada lagi yang kita puji, kita ingat, melainkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya terang macam siang, mana malam bisa terang macam siang, tapi apa? Dia anggap malam yang gelap gulita itu seperti siang karena dia kurang tidurnya, lebih banyak dia beribadah, beriktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cukup luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, tapi bukan lengkong. Nah ini harapan. Ya Ustaz, udah 1:30 ya Ustaz. Bisa mati. Mati. Lama kali itu ceramah selesai. Kan ini baterainya seram itu. Nah ini itu tuh ya Bu, nah ntar lagi Ramadan untuk kita perbaiki. Bagi ibu-ibuku yang masih ada lagi utang puasanya setelah bayar dah, jangan tunggu-tunggu Sya'ban karena belum tentu kita bisa sehat atau tidak. Nah makanya Isra dan Mi'raj, pelajaran pertama yang kita dapatkan adalah menjadikan kita orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu perlu Allah, nggak pernah meninggalkan Allah di segala kehidupannya. Di kantor ada Allah, di rumah ada Allah, di masjid ada Allah, di lapangan ada Allah. Kalau udah kita merasa kita diawasi oleh Allah Ta'ala, insya Allah segala gerak dan langkah kita, kebijakan
Nah ini harapan itu pertama pelajarannya. Yang kedua dari Isra Mi'raj apalagi? Kita dituntut untuk belajar menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Wah ini yang agak berat ini. Kurasa kalau Pak Ustaz Hendro gak ikhlas membina FKSMM ini gak terbentuk Pak sampai sekian puluh masjid. Bukan enak menyatukan BKM ini Pak. Perangainya berbeda-beda. Ada yang keras. Pokoknya di masjid kumpul. Kalau nggak betul pecah, Ustaz ini pecah. Sekarang ada model itu memang. Pokoknya zakat fitrah harus pakai beras, jangan pakai uang. Ada nggak? Ada. Lah diskusikan dulu lah. Warga situ Pak, berasnya udah banyak Pak. Semuanya petani Pak. Kalau makan nggak kekurangan beras lagi Pak. Orang pakai uang kan Imam Ahmad bin Hanbal juga Imam Hanafi membolehkan. Kurang apa ilmu para imam-imam itu? Artinya bagaimana? Kesepakatan bersama saja. Jangan kita gara-gara itu gontok-gontokan gara-gara zakat fitrah. Nah ini, tapi saya yakinlah ini BKM Masjid dan Mushola FKSMM bagaimana? Ini kita punya satu pandangan yang sama. Kalau kita satu Pak Bu, kita kuat. Tapi kalau kita berpecah belah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nanti umat Islam itu banyak seperti makanan di atas hidangan, di atas meja makan. Dari segala penjuru orang ini menyantapnya itu Pak. Tapi kalau kita bersatu, kita akan kuat. Saya yakin dan percaya kalau udah masuk ke masjid, kita semuanya sama. Coba lihat, presiden masuk masjid, buka sepatu. Menteri masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Bupati masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, sepatu Kades masuk masjid, buka sepatu. Pemanik kadus, buka sepatu. Sama di hadapan Allah. Kalau udah Allahu Akbar, sama. Cuma imam yang beda di depan. Makanya ikut dia jadi imam dah, beres urusan, aman, lancar, lincir, luncur. Kalau kita ikut imam, lancar, lincir, luncur. Nah itu dia. Kalau udah jalannya lancar, lincir, luncur, berarti imamnya bagus. Tapi kalau jalannya lobang sana, lobang sini, kami malam apa itu mobil jumprek masuk lobang. Di mana aja Pak Ustaz kata ketua BKM, sakit kali yang Pak. Mobil orang kan udah deras tuh. Itulah baru kalau Isra Mi'raj Pak Ustaz Hendro 15 orang. Ku tengok bahwa itu udah nyadar. Sakitnya. Yang sana ibunya. Anak-anak guling-guling gitu Pak. Apalah bahan mau sampai. Mudah-mudahan Ustaz Samsul gak dapat keadaan begitu. Kalau dapat stres kok. Ya Allah, ya Rabb, kue kotak berlebih Pak Ustaz. Kalau malamnya rame nih semangat nih. Kue kotaknya berlebih. Ku tanya, mana Nek? Kata nenek itu ya ilaha illallah. Kakek cemana kek? Wes Pak, ceramah ya ceramah. Begitu apa tak serius sedikit, kakek itu ini syiar harus kita hidupkan memang benar-benar. Kalau enggak kacau semua. Lah walaupun kegiatan tiap tahun, tapi ini syiar. Kalau udah syiarnya hidup, Islam itu besar. Kalau udah syiarnya berjalan, Islam itu hidup. Kalau udah syiarnya itu berkembang, Islam itu sejahtera. Nah kalau udah Islam sejahtera, inilah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah. Masjid kita jadikan sebagai baitul ibadah, masjid kita jadikan sebagai baitul mal, dan masjid juga kita jadikan di antara sebagai apa? Salah satunya selain baitul mal adalah masjid kita jadikan tempat baitul musyawarah. Bagaimana kita bermusyawarah di masjid? Nah ini jadi ngobrol musyawarah boleh nggak di masjid Pak? Boleh lah. Ngobrol masalah pilkades boleh Pak? Boleh, nggak salah kan Pak di masjid. Kan nggak ada salahnya tidak ini kita ngobrol di masjid Ibu. Ibu aja kan ngobrol-ngobrol di masjid. Kau tengok menantu si orang itu kenapa gempek kepalanya ngobrol di mana di masjid? Nah ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya dengan Isra dan Mi'raj ayo sama-sama yuk kita besarkan Islam ini. Karena kita tidak bisa berdiri dengan sendirinya Pak. 5 jari Allah ciptakan, nggak pernah sama tuh. Sering ulama menyampaikan. Ini yang pertama pemimpin. Kalau ada pemimpin yang turun campur tangan Pak Kades lancar urusan Pak. Ini Pak Kades kita aktif betul. 3 kali saya undang kemari. Sekali berjumpa apa di Ali Rasana jumpa Pak Kades, subuh jumpa Pak Kades, malam jumpa Pak Kades juga. Luar biasa Pak Kades kita itu. Kadang-kadang Kades berjumpanya pun susah Pak. Mana Pak Kades? Turun. Mau deket surat nih, udah kamu sudah dilihat.
Kalau kades begitu dah, kacau dah sudah. Ini Pak Kades kita enggak hadir, saya kesalut betul alhamdulillah. Nih pemimpin, kalau ada didukung pemimpin besok hari Minggu dicairkan Pak Kades, aman. Lu nggak usah utang-utang baju lagi. Kalau ada Pak Kades, senggol juga Pak Kades. Nah itu satu. Nih yang kedua, ini siapa rupanya Pak Ustadz? Ini orang yang punya pengaruh. Ini Ustadz Endronya nih, yang punya pengaruh. Buktinya ke Sabang aja sampai 3 bus. Ke Aceh bukan enak itu 3 bus. Bawa 3 bus ini luar biasa loh Pak. Saya kalau Ustaz Endro bawa jamaah umroh, aduh sakit perut sebetulnya. Wah jangan keluar ya Wak, nanti nyasar. Pergi dia, subuh pulang. Siapa yang disalahkan? Aku. Wah naik pesawat, begitu pesawat mau terbang, turun kata saya. Aku katanya. Bukan udah semakin tinggi pesawat naik ya. Makanya satu pengamat kan. Aku tengok pucat mukanya. Kenapa Wak? Enggak payah aku bernapas. Rupanya keketan. Longgarkan lagi. Ya Allah ya Rabb. Dah, bukan cukup sampai di situ. Ustaz sini Ustaz. Kenapa Wak? Kok putih aja semua ya? Kita udah tinggi kali. Ini kalau jatuh kayak mana Ustaz? Mati Wak. Kalau jatuh gimana? Hancur Wak. Dari mana kita dari ya Allah belinya udah kamar mandi ya. Gimana buka pintunya? Namanya nggak pernah dia pulang. Bukakan. Aku tuh depan WC. Benar Pak Kades. Bukan enak dulu depan pintu kamar mandi. Baru nengok kita. Begitu siap, gayung di mana? Pramugari Pak Ustaz ada apa itu? Makanya aku suka yang apa yang pramugari di Indonesia. Ada apa itu Kak? Dia minta gayung. Mana ada gayung? Udah tenang aja kau bilang pramugari. Orang namanya bawa minta gayung. Mari aku masuk. Enggak ada gayungnya Wak. Aku bilang kan udah. Yang mana ditekan ini? Cukup kan? Kan gitu. Rupanya ada 2 tombolnya. Satu dingin. Itu airnya nembak dari bawah. Nah jangan dibayangkan. Ditekan dia panas membus. Tolong. Kenapa Wak? Yang merah ditekan Nih. Ya, ini Pak Kades. Kalau pro dan kontra itu hal yang biasa Pak Kades. Sekian ribu jiwa yang harus kita bimbing. Itu nggak semudah membalikan apa-apa. Nah makanya ayo sama-sama Bu. Karena juga nanti di Ramadan itu kita dapat 2 barokah. Barokah pertama syahrul maghfirah, barokah yang kedua kita diuji bagaimana untuk menetap dan memilih seorang pemimpin. Ya, itu nanti di situ jangan kita ribut satu dengan yang lain karena kita semuanya adalah bersaudara. Kita lihat bagaimana perjuangan yang bersama umat, bagaimana pengorbanan yang bersama umat, bagaimana di antaranya kebijakan-kebijakan selama hari ini yang memang betul-betul pro kepada umat. Tapi aku yakin dan percayalah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Sebagaimana tadi Pak Kades bilang kalau aku dipercayakan Bu, insya Allah akan yang terbaik, kan tidak salah. Artinya bagaimana? Aku bukan kampanye Pak, enggak. Tapi bagaimana mengarahkan yang terbaik. Kadang pernah di kampung kami gara-gara pilkades enggak teguran 3 tahun. Kades sudah mau habis dia enggak teguran juga. Jangan gara-gara itu begaduh gitu. Artinya bagaimana? Udahlah, berbeda pilihan hal yang biasa, tapi berpecah belah jangan. Nih, baliknya apa nih? Ulama, kita punya juga Ustaz Samsir, Ustaz Endro dan lain sebagainya. Jangan jauh daripada alim ulama. Jangan jauh. Bahkan satu pendapat kalau ulama mengatakan dia ikut ulama saja pergi kemana-mana, Pak Allah berikan satu kelebihan dalam hidupnya. Nih, dari tengah ulama. Baru yang keempat, siapa nih? Anak muda. Kita perlu anak muda nih. Kalau nggak ada anak muda, vakum kita. Anak muda kalau buat acara, lihat hiburannya. Lagunya luar biasa, Islami sekali, milenial. Tapi kalau yang namanya orang tua buat acara, bagus juga, tapi lagunya bikin merinding. Bila Israel dan sebelum mata pecah. Ustadznya pulang lewat kebun sawit, kebun karet. Kalau ada Israel di tengah jalan, selesai. Nah itu tuh. Ayo anak muda nih dari manis. Baru yang terakhir nih ibu-ibu. Wow, ini jangan dilupakan ini. Karena apapun ceritanya kalau ibu-ibu ini luar biasa pengaruhnya.
Kalau ada ibu-ibu yang ngomong pokoknya jadi. Kalau bapak-bapak pokoknya tunggu dulu. Kenapa? Karena uang di tangan ibu. Bapak-bapak bilang gini lama, nggak bisa, harus ini. Wah, ini ibu-ibu ini luar biasa. Karena Rasul juga sukses karena ada Khadijah. Pak Kades sukses karena ada Bu Kades. Ustaz Hendro berhasil karena ada Ibu Hendro. Pak Samsir berhasil karena ada Bu Samsir. Ini pengaruh perempuan hebat dong. Luar biasa ini. Coba kalau di dunia ini nggak ada perempuan, lanang semua. Gersang Pak. Maksudnya lanang, semua lanang. Ini perempuan luar biasa. Kenapa Ustaz sampai ngomong begitu? Kan begitu memang. Zuhina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dihiasi dunia ini dengan apa salah satunya? Dengan perempuan. Bahkan Nabi Adam sendiri turun dari surga karena pengaruh perempuan juga. Siapa? Hawa istrinya yang dorong-dorong Nabi Adam untuk mati buah khuldi itu. Nah artinya bagaimana? Bu, An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah pondasinya negeri ini. Maju perempuannya, majulah negeri ini. Runtuh perempuannya, runtuh negeri ini. Karena perempuan ini pengaruhnya luar biasa. Dalam Al-Quran aja yang ada surat An-Nisa, surat An-Rijal nggak ada. Yang ada An-Nisa, An-Rijal nggak ada. Yang ada An-Nisa. Makanya dulu waktu masa jahiliyah itu kan perempuan ini diperbudak. Perempuan itu tidak ada harganya. Sedih kita lahirlah kekasih Allah yaitu Muhammad mengangkat harkat dan martabat perempuan. Coba lihat, Rasul menikahi Khadijah seorang janda itu maharnya 1, sekian miliar. Ya, 35 ekor unta, 1 ekor unta yang paling standar 35 juta kali 35 berapa duit itu? Untuk menikahi Khadijah, diangkat marwah seorang perempuan. Makanya kalau kita tengok dulu-dulu itu luar biasa sekali lah perempuan. Ada saya baca dalam seorang kaisar, itu dia pernah bangun istana, kamarnya 1000, berarti kan bininya 1000. Nggak berpikir kalau kaisar tuh bininya 1000, pakai kain sarung pun nggak sempat itu. Nah, jangan bayangkan Pak, pikirkan aja. Nah ini Allah angkat harkat dan martabat seorang wanita itu. Makanya insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan ini masuk surga semua ini. Kenapa bisa masuk surga Ustaz? Karena salah satu dari 4 pilar perempuan yang masuk surga adalah istri yang soleha. Yang mana istri yang soleha itu contoh kecil, nggak pernah ngambil duit suami di dompet. Nah kalau pernah ngambil duit suami apalagi sering, itu bukan soleha, tapi jeleha. Hati-hati loh. Pak, itu kan uang suami itu. Iya, tapi minta dulu. Mana suami itu pelit? Gak ada suami yang pelit. Terkadang kata suami, bukan aku pelit Pak, udah aku simpan di atas kas masih beri pendapat ya. Nah ini kayak besok pamit dulu ya Bu. Kalau nyuci ada baju, ada celana bapak tuh ada duitnya, jangan cop. Copnya itu yang gak tahan. Apa cop? Duit cepek Mas. Loh itu kan duit cop. Kalau ada cop hancur kita. Nah itu tuh. Insyaallah ya Bu ya. Ayo sama-sama Bu kita hidupkan syiar di desa kita ini. Kalau bisa besok waktu FKSMM itu bagaimana? Kalau ada ibu-ibu perwira lingan langka yang masjid dekat rumah kita, datang juga kita tak salah meramaikannya. Kan tak mesti bapak-bapak aja FKSMM Ustaz ya. Ibu juga boleh kok untuk memeriahkan itu syiar. Karena kalau saya lihat bagaimana ada satu lagu namanya Kota Santri katanya. Hidup murid santri itu. Kenapa rupanya? Menunjukkan hiduplah Islam itu. Insyaallah mudah-mudahan nih tempat kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan negara kita senantiasa dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Habiballah wa inayatallah raja'na fid dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah